Welcome back to Edim Channel. Jadi hari ini saya akan membahas atau memprediksi tentang Euro 2021 yang akan diselenggarakan pada 11 Juni sampai 11 Juli mendatang. Jadi Euro kali ini adalah sebenarnya Euro tahun 2020 yang pada saat itu ditunda karena adanya COVID-19, jadi baru dilaksanakan di 2021. Oke, kita langsung aja memprediksi tentang siapa sih yang bakal jadi juara. Ini menurut versi Edin ya. Dan ini kita langsung masuk di grup A, ada Italia, Swiss, Turki, dan Wales. Jadi pilihan gampang yang juara grup Italia kalau menurut saya. Terus kemudian yang akan jadi runner up, Turki memiliki tim yang bagus, yang sekarang ini banyak pemain-pemain yang memiliki penampilan yang bagus di tahun ini ya, tahun lalu di klub masing-masing. Di tengah ada Hakan Çalhanoğlu, terus di penyerangnya juga ada Burak Yilmaz, dan juga penyerang dari yang juara Liga Prancis kemarin, dan itu sangat berpotensi untuk meledak di Piala Eropa ini. Nah, untuk tempat ketiga ini pilihan agak susah, cuman saya bakal pilih Wales karena faktor ada Gareth Bale dan Aaron Ramsey mungkin ya. Swiss mungkin ya terakhir lah kita taruh di sini. Kemudian di grup B pilihan gampang untuk juara satu ya Belgia lah. Kita tahu sendiri banyak pemain-pemain kelas dunia di situ, Kevin De Bruyne, Lukaku, dan lain-lain. Nah, untuk posisi kedua mungkin kita tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin Finland terakhir aja, karena saya nggak tahu pemain-pemain siapa aja. Denmark kayaknya bisa potensi jadi runner up ya. Ada beberapa pemain yang ya semacam Christian Eriksen, terus juga ya beberapa pemain yang bermain di Eropa cukup bagus. Rusia mungkin di tempat ketiga aja. Okay. Di grup C atau grup C itu ada Belanda, Ukraina, Makedonia, dan Austria. Sepertinya Belanda dengan mudah melaju menjadi juara grup. Untuk Makedonia kayaknya ini penampilan pertamanya di Euro, ya kita tempatkan di posisi keempat aja. Untuk runner up mungkin saya pilih Ukraina, dan tempat ketiga Austria. Oke, kita masuk ke grup D. Di grup D ada Scotland, Inggris, Kroasia, dan Ceko. Inggris itu dengan mudah akan menjadi juara grup kalau menurut saya, karena pemain-pemain saat ini luar biasa. Apalagi ya sekarang Inggris merajai Eropa ya. Kemarin Liga Champions juga finalisnya Manchester City versus Chelsea. Terus juga sekarang pemain-pemainnya juga luar biasa. Bahkan dibilang ini adalah masa keemasannya Inggris katanya. Apakah football will come back home atau kembali ke negaranya, ke Inggris di Euro 2021 ini? Kita lihat nanti ya. Cuman dengan materi pemain seperti Harry Kane, Raheem Sterling, terus di belakang juga ada Harry Maguire, dan ya lain-lain, itu sangat berpotensi Inggris untuk melaju ke sampai babak berikutnya gitu ya. Kemudian untuk yang posisi kedua saya antara Kroasia atau Ceko ya. Cuman kayaknya Scotland no hope, jadi kita tempatkan Scotland dulu di posisi keempat. Mungkin Kroasia berpeluang ya, karena mereka di Piala Dunia terakhir juga melaju sampai semifinal. Mungkin tahun ini juga nggak jelek-jelek banget lah. Ceko di urutan ketiga. Nah, di grup E ini ada Polandia, Spanyol, Swedia, dan Slovakia. Spanyol kayaknya akan menjadi juara grup kalau menurut saya dengan materi yang ada saat ini. Kemudian untuk posisi kedua ini agak susah ya menentukannya. Polandia ada Robert Lewandowski, ada beberapa pemain juga yang bagus. Nah, Swedia ini juga ada beberapa pemain muda walaupun tanpa Zlatan Ibrahimovic, tapi mereka cukup menjanjikan juga. Nah, mungkin kita tempatkan Slovakia di terakhir dulu. Mungkin saya akan letakkan Swedia di runner up aja.
Polandia di tempat ketiga. Oke, kita masuk ke grup F. Nah, ini grup yang agak tricky dan agak sangat menarik ini untuk ditonton nih, karena ada 3 tim besar, Portugal, Prancis, Jerman, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Hungaria. Jadi saya tempatkan Hungaria di posisi terakhir dulu. Oke. Nah, antara Portugal, Prancis, dan Jerman ini kalau menurut saya punya kekuatan yang hampir sama. Cuman saya saya akan memilih Portugal sih untuk jadi juara grup. Kenapa? Karena mereka adalah kemarin itu juara bertahan, dan tim Portugal saat ini kalau saya lihat itu jauh lebih kuat dibandingkan tim Portugal yang juara Eropa 2018. Karena sekarang selain masih ada Ronaldo, terus juga pemain-pemainnya tuh yang bersinar di musim kemarin ya, kayak Bruno Fernandes, kemudian juga di depan ada Diogo Jota, terus juga ada Joao Felix, di belakang juga ada Joao Cancelo, dan banyak ya pemain-pemain yang bersinar di musim kemarin. Jadi saya lebih memfavoritkan Portugal. Nah, kemudian antara Prancis dan Jerman ini agak susah nih, agak ribet ya, tricky, karena dua-duanya hampir sama materi pemainnya. Cuman Prancis karena mereka adalah Portugal tuh juara Eropa tahun 2016 ya, bukan 2018. Dan Prancis ini adalah juara dunia tahun 2018 gitu. Dengan materi yang ada sekarang juga mereka punya pemain-pemain yang luar biasa ya. Paul Pogba, N'Golo Kante, di depan ada Mbappe. Ini kayaknya saya tempatkan Prancis aja deh di posisi kedua, Jerman di posisi ketiga. Oke, kita lanjut. Di sini ada kita prediksi untuk tempat ketiga terbaik ya, yang nanti juga akan lolos ke babak knockout. Mungkin yang pertama pasti Jerman lah, dia bakal lolos. Kemudian berikutnya saya pilih Poland mungkin. Kemudian mungkin saya pilih Wales. Dan yang terakhir Ceko. Oke, kita lanjut ke babak knockout. Oke, jadi di babak knockout atau babak 16 besar ini ada Belgia versus Polandia, Italia versus Ukraina, Portugal melawan Wales, Kroasia melawan Swedia, Spanyol melawan Czech Republic atau Republik Ceko, Inggris melawan Prancis. Wow, ini pertarungan besar di babak 16 besar nih. Belanda melawan Jerman, ini juga pertarungan besar juga di babak 16 besar. Dan Turki melawan Denmark. Oke, kita satu-satu ya. Belgia melawan Polandia kayaknya pilihan yang gampang. Ini Belgia akan lolos. Kemudian Italia lawan Ukraina juga Italia akan lolos. Portugal melawan Wales, saya pilih Portugal. Kroasia melawan Swedia, kayaknya Kroasia. Spanyol melawan Republik Ceko akan dimenangkan oleh Spanyol. Nah, ini yang tricky banget. Inggris melawan Prancis. Oke, kita mungkin sedikit analisa ya. Jadi Inggris ini sekarang dipenuhi pemain-pemain yang luar biasa, gila-gilaan kualitasnya, dan merata dari depan sampai belakang ya. Mungkin kalau menurut saya kekurangannya cuma kiper aja. Kipernya siapa sih? Jordan Pickford atau siapa ya kiper utamanya? Tapi dari lini belakang ke depan itu dahsyat gitu. Harry Kane juga sebagai penyerang lagi on fire-nya lah. Dia kemarin jadi salah satu top skor Liga Inggris dengan assist juga yang banyak. Kemudian juga banyak pemain-pemain muda yang potensial ya. Jack Grealish, Bukayo Saka, di belakangnya juga bagus. Nah, Prancis ini
sama juga mereka memiliki pemain-pemain bagus yang hampir sama seperti mereka pas juara dunia 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Cuman kayaknya saya lebih milih Inggris. Kenapa? Karena Prancis di samping pemain-pemain yang bagus tadi kayak Kylian Mbappe, Pogba, Benzema, Griezmann, mereka pemain bagus, cuman di musim lalu di kompetisi mereka tidak konsisten gitu. Artinya nggak, ya misalnya kayak Mbappe dia nggak jadi juara Liga Prancis, Pogba juga di MU mainnya juga nggak konsisten gitu ya, kadang bagus kadang enggak. Griezmann juga setelah pindah ke Barcelona mengalami penurunan kayaknya dalam hal performa. Jadi goodbye France, goodbye Prancis, England akan melaju ke babak berikutnya. Nah kemudian di ini juga ada pertandingan yang seru nih antara Belanda melawan Jerman gitu ya. Ini sangat sulit juga untuk diprediksi karena dua-duanya juga tim yang bagus. Tapi saya di sini memilih Jerman. Kenapa? Karena Jerman memiliki track record yang bagus di ajang Piala Eropa dan Piala Dunia. Rata-rata mereka nggak pernah, minimal babak quarter final mereka pasti lolos gitu. Dan pemain-pemainnya pun pemain-pemain yang konsisten dan memiliki mental yang bagus dan kerja sama timnya bagus. Kalau Belanda ini lebih banyak pemain-pemain muda yang belum berpengalaman, walaupun mereka juga punya kualitas yang bagus ya. Jadi saya pilih Jerman. Nah untuk Turki melawan Denmark, saya lebih menjagokan Turki di sini. Bukan berarti Denmark gak bagus, cuman Denmark itu kayaknya tim yang sekarang kurang. Cuman Christian Eriksen mungkin yang bisa diandalkan di situ. Sedangkan Turki ada beberapa pemain yang lagi hot-hotnya ya. Oke, saya pilih Turki. Oke, sekarang di quarter finals atau perempat final, menyisakan Belgia lawan Italia, Portugal lawan Kroasia, Spanyol lawan Inggris, dan Jerman lawan Turki. Oke, kita untuk Belgia lawan Italia. Belgia lawan Italia ini untuk babak quarter final ini udah lumayan sulit prediksinya nih, karena udah menyisakan tim-tim yang kuat. Dilihat dari segi pemainnya ya, atau dari peringkat FIFA sih Belgia lebih bagus gitu. Cuman saya rasa sih Italia saat ini merupakan Italia yang berbeda dengan Italia sebelumnya, karena saat ini selain menggabungkan antara pemain yang sudah berpengalaman dengan pemain-pemain muda yang bagus, sekarang Italia juga terlihat lebih kompak timnya, yang terlihat dari beberapa pertandingan uji coba sebelumnya dan juga di babak penyisihan. Dan Italia menurut saya akan lolos karena lebih berpengalaman dan sekarang itu komposisinya menurut saya timnya bagus banget gitu. Dari kiper Gianluigi Donnarumma, terus juga dari belakang ada Chiellini, Bonucci, terus di lini tengah juga ada Verratti, terus Locatelli, di depan juga ada Ciro Immobile, terus ada Federico Chiesa yang lagi hot-hotnya. Kayaknya Italia bakal lolos walaupun dengan susah payah ya. Belgia mungkin ya faktor kurang pengalaman di mental pemainnya di turnamen Eropa, mungkin itu salah satu penghambatnya. Untuk Portugal melawan Kroasia, kayaknya ini pilihan yang cukup mudah buat saya. Kayaknya Portugal akan lolos. Nah untuk Spanyol lawan England atau Inggris, ini juga pilihan yang susah nih. Cuman saya akan lebih milih Inggris. Kenapa? Karena Spanyol itu sekarang sih kalau menurut saya sudah mulai masa penurunan ya. Setelah ditinggal beberapa legendnya, terakhir ini Sergio Ramos juga nggak masuk ke tim Spanyol. Jadi di sini banyak pemain-pemain yang minim pengalaman. Walaupun pemain-pemain itu bagus, tapi untuk di tingkat melawan Inggris, kayaknya Inggris lebih siap untuk memenangkan pertarungan ini. Untuk Jerman melawan Turki, ini Turki juga sebenarnya bisa jadi kuda hitam ya. Cuman saya memprediksi di sini tidak akan ada kejutan di quarter final, jadi Jerman akan melaju. Oke, kita masuk ke semifinal. Ini agak seru nih. Semifinal menyisakan Italia, Portugal,
Inggris dan Jerman. Italia lawan Portugal. Jadi Portugal ini tim yang kuat di Eropa saat ini ya, dan bisa jadi ini adalah masa keemasan Portugal. Bahkan setelah mereka juara di Piala Eropa sebelumnya, ini tim ini kalau saya bilang sih tim yang lebih bagus dari tim yang juara Eropa sebelumnya gitu ya. Sedangkan Italia ini saya suka sama Italia saat ini ya, dibanding selain komposisi pemainnya, dia juga punya pelatih bagus si Roberto Mancini yang dikenal ya tactician yang yahut banget dalam meracik strategi. Dan Italia ini punya sejarah yang kuat dalam kompetisi Eropa maupun dunia, dan mentalitas mereka bagus. Dan saya lihat sih saat ini mereka punya pertahanan yang kokoh banget gitu. Dan ini jadi satu faktor yang mungkin mereka akan lolos ke babak final melawan Portugal. Oke, Inggris lawan Jerman. Jerman ini adalah tim kuat di kompetisi Eropa dan mereka punya sejarah yang bagus juga gitu. Dan mereka tuh jarang gagal, minimal tuh sampai semifinal dalam kompetisi-kompetisi besar. Nah, sedangkan Inggris dia punya pemain yang bagus saat ini, dan sudah lama sekali mereka nggak juara Eropa gitu ya, dan motivasi mereka sangat besar pada tahun ini, dan didukung juga dengan pemain-pemain yang mumpuni gitu. Dan kayaknya Inggris akan mengalahkan Jerman di sini kalau menurut saya. Final Italia lawan England, kira-kira siapa yang akan jadi juara? Jadi pilihan yang susah. Tapi mohon maaf Inggris, karena kalian harus pulang dengan tangan hampa. Menurut saya Italia adalah juaranya. Italia. Oke, gitu aja prediksi saya, sepertinya Italia yang juara. Kemudian saya juga ingin memprediksi siapa sih top skornya untuk Piala Eropa 2021 ini. Kalau menurut saya ada 3 nama. 1, Harry Kane, kedua Cristiano, dan yang ketiga Ciro Immobile dari Italia. Oke, apakah benar nanti antara 3 orang ini akan jadi top scorer? Kita lihat nanti. Mungkin itu aja prediksi dari saya. Kalau misalnya kalian ada prediksi yang lain, atau misalnya nggak setuju dengan prediksi saya, silakan komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten yang akan datang. Salam olahraga.